kepada lawan itu hukum ditumpulkan dengan tajam, dan kepada kawan hukum ditumpulkan dengan sistematis, maka jangan salahkan kalau kita kemudian melihat di tahun politik ini pentersangkaan kepada Anies Baswedan itu adalah bagian dari strategi memang hanya memunculkan dua calon presiden. Ini terlalu banyak, terlalu mahal nih acara ini kalau hanya dengerin Denny. Kalau menurut saya, kalau kita mau dengar ceramahnya saya pulang saja. Ya, enak banget dia di luar negeri ngomong seenak jidatnya gitu ya. Seolah-olah dia pemilik tunggal kebenaran. Tapi Anda pengecut. Sini kita diskusi, jangan sembunyi ke sana. Mari kita beberkan fakta-fakta secara ilmiah, objektif dan adil. Ya, jangan mulut Anda keluar-keluar melulu tuh, gelar profesor buang dulu kalau menurut saya. Pukulan telak Deddy Sitorus membungkam mulut sang profesor yang sekaligus mantan Kemenkumham pada zaman pemerintahan SBY. Sang profesor ngawur pun dipretelin Deddy Sitorus dari partai PDIP. Bahkan di acara tersebut yang diselenggarakan TV One, para narasumber yang ada di acara tersebut semuanya menentang dengan cara pandang Denny Indrayana, melontarkan isu demi isu seolah kepemerintahan sekarang bobrok dan mundur ke belakang. Buat saya pribadi atau satu pemikiran dengan yang lain, Denny Indrayana adalah racun dan penyakit di Republik ini. Yuk monggo simak baik-baik penjelasan Deddy Sitorus dengan yang lain di video ini. Salam sehat, salam Nusantara. Saya mau tanya dulu pertama, ini Denny Indrayana tadi bicara sebagai seorang profesor tata negara atau bicara sebagai politisi atau caleg? Supaya clear. Denny-nya masih ada nggak? Tolong dijawab dulu. Anda bicara sebagai profesor tata negara, sebagai warga, atau sebagai politisi? Ya udah, saya simpulkan. Denny Indrayana tidak bicara sebagai seorang akademisi, apalagi profesor, karena saya malu. Kenapa saya katakan begitu? Tugas seorang akademisi, seorang profesor itu mencerahkan, memberi penerang bagi sesuatu yang tidak jelas. Tetapi yang dilakukan oleh Denny Indrayana yang statusnya sampai sekarang tersangka kasus korupsi payment gateway gitu ya, itu adalah sebuah insinuasi, sebuah upaya framing ya, yang menurut saya tidak lebih kelasnya dari seorang buzzer. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita berani menulis, berbicara itu kalau kita mengalami. Kalau kita punya alat bukti, kalau kita sudah cek and recheck, tidak bisa saya dengar si A bilang begini, si B bilang begini, lalu memaksakan itu sebagai sebuah kebenaran bagi publik. Itu sangat berbahaya dan tidak pantas dilakukan seorang intelektual, seorang akademisi. Kalau itu seorang politisi, oke, silakan. Inilah bagian yang namanya kreasi politik. Ya. Jadi terus terang saya mohon supaya ya di sini ngomonglah sebagai Denny, bukan sebagai profesor. Karena malu-maluin kalau sebagai profesor. Ya, kita tidak akan bicara tentang sesuatu yang kita tidak alami, tidak lihat, tidak punya bukti, tidak klarifikasi, tidak verifikasi. Itu namanya kebenaran setengah kebenaran. Setengah kebenaran bisa jadi fitnah. Setengah kebenaran bisa menjadi sebuah kebiadaban. Ketika kita dengan sesuka hati lalu memframing orang sebagai penjahat, biadab dan seterusnya. Nah, saya ingin katakan begini. Yang pertama, mau mempengaruhi jumlah pasangan calon presiden, wakil presiden. Siapakah yang menentukan atau menjadi peserta pemilu? Partai politik. Apa urusannya menteri dari Nasdem tersangka korupsi dengan pencalonan Anies Baswedan? Tidak ada. Apakah kemudian Nasdem akan menarik pencalonan terhadap Anies Baswedan? Saya kira tidak. Karena itu keyakinan politik Nasdem. Jadi membuat suatu insinuasi bahwa pentersangkaan dua menteri dari, bukan baru satu ya, satu baru terperiksa.
adalah bagian dari upaya politik menjegal Anies Baswedan. Menurut saya kesimpulan yang prematur. Mengabaikan fakta-fakta dan realita yang ada. Ya kalau mau ditersangkakan ya Anies Baswedan. Dalam persoalan ini saya melihat yang dilakukan bukan kriminalisasi tapi politisasi hukum. Kalau kita mau jernih, benarkah Anies melakukan korupsi? Mari kita buka fakta-faktanya. Itu cara yang terbaik sebagai negara hukum, bukan berinsinuasi. Tidak ada kriminalisasi tanpa alat bukti, tanpa kasus. Kalau ada kasus itu bukan kriminalisasi, itu penegakan hukum. Ya, jadi jangan sembarangan ngomong. Kalau kita mau nama Anies Baswedan clear and clean dalam kasus Formula E, mari kita buka fakta-faktanya. Kalau benar yang kemarin itu ribut-ribut pimpinan KPK karena soal setuju tidak setuju pentersangkaan Anies, bukalah. Mana itu yang namanya Endar. Tunjukkan buktinya bahwa itu tidak layak. Buka kepada publik kalau kita mau mencerdaskan bangsa ini. Jangan langsung menunjuk, oh ini presiden punya agenda. Saya kira teori konspirasi seperti ini, kesimpulan prematur dengan otak-atik gatuk sangat berbahaya bagi peradaban politik kita, peradaban hukum. Dan kata siapa KPK zaman teman-temannya Denny ini yang terbaik? Kalau kita mau bicara isu dan rumor, 11-12 Pak. Bahwa orang bisa telepon, bahwa orang bisa dapat jam keluar, ya, bahwa kasus bisa turun ke bawah, bahwa tersangka bisa 2 tahun, 4 tahun itu terjadi zaman teman-temannya Denny ini. Jadi jangan anggap juga mereka malaikat. KPK sekarang menurut saya jauh lebih baik. Kenapa? Karena dia ada pengawas. Dulu tidak ada pengawas. Maka terjadilah tinta biru hijau merahnya zaman Abraham Samad untuk menteri-menteri. Bagaimana mempengaruhi komposisi kabinet. Terjadilah Abraham Samad ketemu dengan calon presiden. Terjadilah rekaman-rekaman di luar prosedur. Kata siapa bahwa zaman dulu bersih bak malaikat. Kalau bicara isu, setiap hari saya dengan BUMN saya dengar. Zamannya mau zaman dari pertama. Kalau mau jujur mau menegakkan peradaban hukum bangsa ini, bicaralah Abraham Samad. Bicaralah Antasari Ashar. Coba Denny Indrayana selidiki kenapa dulu Demokrat misalnya bisa naik 300% pada tahun 2009. Kenapa komisioner KPU bisa masuk Partai Demokrat? Jadi jangan karena kepentingannya terusik punya agenda politik lalu tuduh sana sini, itu tidak baik. Jadi tolong kalau bicara, bikin surat ke publik, kalau Anda yakin itu kebenaran, silakan. Anda punya bukti, sudah cek and recheck, sudah verifikasi. Tapi kalau hanya cuma dengar-dengar, lalu memaksakan itu kebenaran, itu kejahatan kalau menurut saya. Itu kejahatan luar biasa. Anda sedang membuat dongeng kepada publik dengan wajah Anda yang polos padahal status Anda tersangka. Ya, jangan gitu Pak. Ya, jangan gitu. Anda bukan malaikat, Anda bukan orang paling pintar di republik ini. Kalau kita bicara isu, republik ini tidak akan ada habis dengan isu. Ya, sudah sangat terang benderang Presiden mengatakan saya cawe-cawe. Cawe-cawe dalam arti apa? Dalam arti memastikan bahwa ke depan akan lebih baik. Itu siapa yang akan menentukan? Rakyat. Partai politik, bukan presiden. Apakah presiden bisa cawe-cawe? Dalam hal apa dulu? Penyelenggaraan pemilu? Ada yang namanya KPU, ada yang namanya Bawaslu, ada yang namanya NGO, LSM yang mengawasi. Sekarang semua orang punya video. Apapun pelanggaran yang terjadi dimanapun di sudut negeri ini seketika akan viral. Anda mau bicara penegakan hukum, ada Dewas KPK. Ada proses pra-peradilan, segala macam, ada PT UN. Semua instrumen hukum ada di sana. Ya, jadi jangan membuat insinuasi bahwa yang namanya hukum itu dirusak pada zaman Jokowi. Enggak. Kalaupun mau dibilang dirusak dari mulai zaman Denny Indrayana. Kalau kita mau jujur, ya. Kita tahu bagaimana dia selalu melangkai kekuasaannya sampai membuat Menteri Samsudin pada waktu itu begitu jengkel dengan sidak-sidak. Kita paham itu. Kita paham status tersangkanya di kasus payment gateway sampai hari ini nggak jelas. Tetapi bukan itu masalah kita. Masalahnya sekarang Denny Indrayana sedang membangun satu narasi jahat terhadap demokrasi. Apakah presiden bisa mengatur-atur partai politik? Loh, silakan. Kalau dalam konteks itu adalah harapan. Silakan. Tetapi apakah itu berarti dia bisa mengatur partai politik? Partai politik juga memikirkan hidupnya.
Presiden Jokowi akan berakhir masa kekuasaannya. Saya tidak melihat ada partai politik manapun yang menitipkan kedaulatannya dalam menentukan calon presiden kepada presiden. Tidak ada. Apakah sekarang sudah ada calon presiden yang pasti? Belum. Ya, siapakah yang akan menjadi presiden, wakil presiden? Partai politik yang menentukan. Yang jadi siapa yang menentukan? Rakyat yang menentukan. Jadi kita janganlah membawa keburukan yang kita belum pasti lalu memaksakan itu jadi kebenaran. Apalagi dengan pengecut langsung lari ke luar negeri. Dengan mudah sekali Denny mengeluarkan pernyataan mendapat bocoran putusan MK soal pemilu tertutup. Informasi, dia bilang mendapat informasi kan soal putusan. Loh, sebegitu bobroknya kah hakim MK kita kemudian 9 orang bersekongkol membalikan keputusan. Jahat banget Anda. Terlalu jahat menurut saya. Terlalu luar biasa. Sampai segitu kotornya 9 orang hakim MK kita. Sehingga karena Denny Indrayana lalu membalikan putusan. Faktanya PDI Perjuangan menyusun calon legislatif itu dengan logika sistem terbuka, bukan sistem tertutup. Tidak ada itu. Ya, apalagi lalu kemudian seolah-olah menarik-narik menang indikasi-indikasi lalu menjadi validasi. Jangan dulu dong, jangan lompat logika. Anda profesor, nggak boleh gitu. Didiklah rakyat kita ini supaya tidak sembarangan membangun asumsi. Assumption is the mother of all error. Asumsi adalah bunda dari seluruh kesalahan. Jangan main-main asumsi. Faktanya mana? Siapa yang bicara pada Anda? Kapan, di mana? Ya, Anda verifikasi kepada orang yang kemudian menjadi tertuduh. Ada keadilan untuk orang bisa membela diri. Itu baru pikiran seorang scholar, seorang akademisi. Kalau tidak, itu tidak lebih dari buzzer. Dan ini berbahaya bagi Republik ini. Denny Indrayana, Anda adalah racun bagi Republik.